Gue sih boleh-boleh aja ya, karena again tuh duit lu, profit lu juga yang nikmatin gitu. Yang penting ya lu bisa manage aja uang lu dengan apa ya, dengan sesuai dengan kepribadian lu gitu. Kalau Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video ini saya ingin ngobrol dengan satu teman saya, ya. Beliau juga seorang investor saham dan beliau juga seorang YouTuber, ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka yang nonton analisa saham gitu ya, pasti pernah nonton channelnya beliau gitu. Karena beliau terkenal sangat suka bedah saham, teman-teman, ya. Jadi saya julukin beliau adalah dokter saham. So, siapakah beliau? Langsung aja saya ngobrol dengan Bro Kevas Evander. Halo Bro, apa kabar? Sehat di sini, thank you nih. Ya, Bro, gue kan sering lihat YouTube channel lu ya. Terus terakhir ada satu video yang menarik nih menurut gue, di mana yang koleksi saham 10 jutaan jadi ratusan juta. Nah, itu gue pengen tahu gimana sih lu analisa sahamnya, Bro. Oke, boleh. Cara pilih sahamnya gitu. Tapi sebelum itu, lu jelasin cara analisanya. Gue pengen tahu background lu dong, Bro. Oke. Mungkin boleh cerita sedikit, apakah lu pernah kerja di perusahaan analisa, perusahaan sekuritas gitu ya, yang jadi tukang analisa, atau lu pernah kerja di Big Four, perusahaan audit gitu ya, kayak EY segala macam gitu. Mungkin boleh cerita sedikit, Bro. Enggak sih, gue bukan analis di sekuritas, gue juga nggak pernah kerja di konsultan. Jadi ya gue backgroundnya sih mahasiswa ekonomi biasa sih sebenarnya ya. Ekonomi biasa? Ekonomi. Dulu gue ambilnya jurusan bisnis ya, jadi memang suka yang berhubungan dengan bisnis lah. Gue suka neliti perusahaan yang bisnisnya kayak gimana, segala macam. Gue coba suka analisa gitu. Makanya gue waktu itu ambilnya jurusan bisnis. Meskipun majoring bisnis ini sebenarnya lebih ke arah ke entrepreneurship sih. Gitu. Cuma ya karena emang suka bedah saham, bedah bisnis gitu ya. Jadi ya nganalisa saham tuh ya kayak nganalisa bisnis kan. Gitu. Jadi ya, dan terus makin banyak hati, makin banyak study case yang dianalisa, ya selama-lama pasti skill analisanya makin lama makin tajam. Tapi ya gue belum bisa dibilang juga selevel top analis lah gitu ya. Gue pun juga masih belajar lah. Terus ini Bro, kan lu mulainya itu dari mana gitu? Misalnya lu kan udah invest saham lumayan lama ya? Kalau gue dari 2014. 2014? Berarti udah masuk tahun ke-7? Tahun ke-7. Nah itu kalau buat orang nih yang pengen mulai belajar investasi analisa, itu mulainya dari mana? Misalnya kayak lu bisa bedah bisnis segala macam, bisa step by stepnya itu dari mana gitu, Bro? Pertama sih yang harus ada sih ini dulu sih, curiosity dulu, rasa keinginan tahu lah gitu. Penasaran kan, gitu ya? Rasa penasaran untuk mempertanyakan kenapa bisnis ini atau bisnis itu seperti ini, seperti itu gitu. Karena kalau nggak ada itu, maka kita akan sulit berkembang cara analisanya gitu. Jadi misalnya kita nganalisa perusahaan A, wah ini revenue naik, pendapatan naik, kita pasti tanya dong kenapa naik gitu. Jadi nggak cuma sekedar lihat angka, oh angka naik bagus gitu, tapi mencoba mempertanyakan kenapa angkanya bisa naik atau kenapa angkanya bisa turun. Nah dari situ belajar ya kan, cari informasi, cari di Google, cari di YouTube, cari di laporan keuangan, ya kita coba cari sampai kita merasa puas dengan penemuan kita gitu kan. Karena kan kita mencoba menggali gitu. Kalau nggak tahu buntu, coba tanya temen deh. Siapa tahu misalnya gue punya teman yang jauh lebih pengalaman gitu. Karena gue pun belajar kan nggak seorang diri. Waktu itu gue juga belajar sama teman-teman gue juga gitu. Jadi mungkin apa yang gue nggak tahu, teman gue tahu. Gitu. Mungkin ada mentor atau dulu sih kalau mentor sih kebetulan memang papa sendiri ya. Jadi papa kan memang trading saham lah kerjaan kan gitu. Nah cuma kalau beliau kan memang lebih aktifnya trading. Kalau gue kan lebih kebanyakan investasi. Jadi kalau mentor ya ada orang tua, ada juga teman-teman kayak gitu. Tapi nggak ada yang kayak spesifik itu jadi mentor pribadi gue gitu, nggak ada gitu. Cuma memang punya circle atau community yang suka belajar saham atau suka share-share saham aja pada waktu itu. Tuh ya. Gitu. Buat yang mau mulai nih teman-teman mungkin bisa cari circle-nya dulu ya. Cari circle-nya dulu. Community-nya dulu gitu, yang bisa sama-sama membangun belajar gitu ya. Terus ini Bro, gue penasaran dengan portofolio lu tuh, yang 10 jutaan jadi ratusan juta. Itu kan di tahun 2020 ya? Nah itu kalau boleh tahu strategi lu tuh kayak gimana tuh Bro? Kalau di dalam investasi, lu lebih ke aliran apa gitu? Alirannya kalau gue bilang sih fundamentalis lah, fundamentalis gitu ya. Mungkin gue nggak mengklaim diri gue
sebagai seorang yang murni value investor. Okay. Gue nggak klaim diri gue murni value investor, tapi gue menitik beratkan tetap pada analisa fundamental. Yang penting gue harus tahu dulu perusahaannya seperti apa, quality perusahaannya. Nah, jadi ngomongin quality, tentu kalau perusahaan yang gue invest harus punya ciri-ciri perusahaan itu punya kualitas yang bagus. Kualitasnya yang penting. Kualitasnya dulu gitu. Sebelum ngomongin harga, gue harus yakin nih kualitas bagus dulu. Oke. Gitu. Baru kemudian nanti kita ngomongin harga. Tentu kita mau cari harga yang reasonable. Gitu. Makanya kenapa gue nggak bilang gue value investor, karena kalau value investor mungkin nyarinya yang bener-bener murah. Gitu. Yeah. Mungkin teman-teman tahu ya rasio PER, PBV yang harus di bawah 10, di bawah 1 gitu. Yeah. Gue nggak terlalu fokusin ke situ sebenarnya. Oke. Tapi gue cari yang harganya masuk akal lah, make sense. Terus meskipun per PBV-nya nggak murah-murah banget. Jadi number one, quality-nya tuh? Number one quality, of course, harus. Oke, kalau ngomongin quality-nya tuh, biasa quality-nya yang masuk untuk screening-nya Bro Kevas itu gimana? Nah, biasanya gue selalu mulai dari sektor dulu. Sektor dulu. Misalnya gue mau, kebetulan kalau gue mempelajari semua sektor. Oke. Gitu, jadi setiap sektor pasti gue screening gitu. Jadi gue udah kayak punya file untuk gue ngebagi setiap sektor gitu. Nah, dari situ gue ngeliatin mana sih saham yang menonjol. Yang menonjol dari sisi apa? Misalnya dari return on equity yang paling tinggi, siapa sih gitu. Siapa yang bisa menghasilkan laba paling tinggi. Siapa yang growth-nya paling cepat gitu. Siapa yang utangnya paling konservatif. Nah, yang dari yang menonjol ini gue pilih yang bagus gitu. Yang baru masuk ke watchlist-nya kita. Baru masuk ke watchlist, betul. Nah, bisa masuk watchlist baru ditungguin sampai murah. Gitu. Nah, kebetulan kan 2020 pandemi kan, dan itu emang udah standby tuh, udah punya watchlist yang udah pingin banget diincar gitu. Dan kebetulan market crash, dan ya crash is opportunity buat kita yang ngerti. Setuju. Gitu. Betul. Nah, terus dari strategi itu, lu full fundamentalis nih bro. Biasa kan ada yang nanya ke gue nih bro, Bro Tommy, boleh nggak kita sambil invest, terus sambil trading gitu? Menurut lu boleh nggak bro? Menurut gue sih boleh-boleh aja ya, karena again tuh duit lu, profit lu juga yang nikmatin gitu. Yang penting ya lu bisa manage aja uang lu dengan apa ya, dengan sesuai dengan kepribadian lu gitu. Kalau lu nggak berani yang terlalu beresiko, ya mungkin jatah tradingnya dikit aja, jatah spekulasinya dikit aja gitu. Karena invest long term itu kan sebenarnya potensi profitnya tuh jauh lebih tinggi. Betul, setuju. Gitu. Kalau buat gue nih, kalau ditanyain seperti itu ya, kalau gue sih gue kan lebih ke investing nih. Kalau mau trading, menurut gue harus dipisahin. Ya, setuju. Karena ketika lu trading dan investing, itu berbeda stylenya. Betul. Mentalnya juga beda. Betul. Jadi kalau digabungin malah menimbulkan satu keputusan yang salah. Betul. Ya, kira-kira gitu ya. Bahkan kalau saham-saham yang gue invest, gue nggak mau tradingin. Jangan ditradingin. Jangan ditradingin. Justru nanti konflik. Iya, konflik batin ya. Nah, yang itu satu seneng gue cut loss misalnya, takut turun, malah yang invest malah nyangkut gitu. Nah, itu. Nanti pasti kayak gitulah. Nah, itu kurang baik ya bro ya. Terus soal money management nih bro. Biasa kalau untuk kita nih, megang saham, kalau bro Kevas sendiri, ada nggak berapa saham sih yang kalau idealnya maksimal, kalau gue selalu bilang maksimal tuh 10 saham. Maksimal 10 saham. Itu ya gue belajar dari kayak Charlie Munger, Peter Lynch. Range idealnya mungkin di bawah 10 sih. Di bawah 10? Meskipun kalau gue bilang, lu boleh pegang sebanyak yang lu sanggup pegang dan lu kuasai. Gitu. Jadi diversifikasi itu selalu ada alasan kenapa lu mau nambah saham. Misal udah 10 nih, tapi lu pingin banget beli saham ke-11 gitu. Tapi lu ngerti emang saham ke-11 ini bagus. Ya nggak masalah, asal lu ngerti. Jadi masih boleh kita pegang gitu ya? Asal ngerti, asal yakin juga gitu. Kalau lu sendiri pegang? Tapi maksimal 10 sih kalau gua. Maksimal 10 Maksimal ya? 10. Dan itu totally kita buat invest aja ya gitu ya? Iya. Kalau gua memang mindset-nya kan invest kan, jangka panjang. Nah terus kalau ini bro, gua penasaran ada nggak panutan lu di invest saham gitu? Misalkan ini kan ada Warren Buffett gitu, Charlie Munger gitu kan. Lu yang paling kayaknya ini gua banget gitu. Gua paling banyak belajar malah justru dari Peter Lynch sebenarnya. Peter Lynch ya? Peter Lynch. Karena dia fund manager. Karena dia fund manager dan dia yang nulis buku langsung. Oh, oke. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak Warren Buffett kan kebanyakan ditulis sama orang kan. Ya, meskipun Warren Buffett ya banyak interview dia jawab. Cuma rasanya gue lebih cocok ke ajaran-ajarannya Peter Lynch gitu. Ada nggak satu ajaran apa yang bisa lu sharing ke audiens gitu? Itu sih cari perusahaan yang kalau memang nggak murah secara per PBV juga nggak masalah dibeli gitu.
Asalkan perusahaannya itu growing, misalnya revenue growing, earnings-nya growing, dengan pertumbuhan yang bagus, itu lu layak untuk membayar saham itu lebih mahal. Jadi memang sih kita pasti pingin cari perusahaan bagus banget gitu ya, tapi murah banget. Ya siapa yang nggak pingin? Kalau ada kayak gitu ya layak banget untuk dibeli. Tapi sometimes kan kalau rasional, saham bagus nggak mungkin dijual murah. Betul. Ya kan? Kalau misal kita usaha gitu ya, kita tahu produk yang kita jual bagus, pasti nggak mau dijual murah kan? Iya, betul. Ya kan? Logikanya kan gitu. Kecuali marketnya yang lagi... Kecuali marketnya anomali, ya kan? Nah, makanya kebanyakan pasti saham bagus dijualnya mahal. Oke, Nah, that's why mahalnya ini gue harus nunggu sampai kira-kira masih masuk akal lah, wajar gitu. Kapan nih wajarnya gitu? Yes, gitu. Untuk setelah masuk nih, kalau perusahaan yang kualitinya bagus gitu kan, harganya wajar. Bisa untuk target kita untuk exit itu, Bro Kefas pantaunya itu gimana tuh? Minimal dengan apapun metodenya, gue selalu menargetkan yang namanya margin of safety. Margin of safety? Margin of safety, misal tuh berarti kan kayak gue udah punya patokan, kayaknya idealnya harganya itu misal 1.000 deh, target 1.000. Kalau gue margin of safety, minimalnya gue tuh selalu pingin 30%. Minimal 30%? Minimal 30%. Jadi kalau tadi target 1.000, berarti batas beli maksimal gue tuh di 700. 700? Ya, karena 1.000 di diskon 30, jadi 700. Nah, kalau gue beli 700, berarti kan kalau beneran bisa sampai 1.000, gue potensi profit tuh bisa 30%. Iya, betul. 30-40%, bahkan 40%. Nah, jadi target ideal gue adalah selalu incar minimal 30-40% dulu. Nah, itu target incaran persentasenya ya? Kalau batas minimal hold untuk sahamnya ini biasa berapa lama? Ada nggak? Lu minimal 2 tahun nih, kalau nggak naik-naik swipe. Kalau minimal sih maksimal gitu? Nggak ada sih, maksimal juga menurut gua nggak ada selama pas gua beli, kan gua tahu nih alasan belinya apa, karena perusahaannya masih growing gitu misalnya. Tapi kalau ternyata perusahaannya tidak jadi growing, itu kan berarti kan analisa gua memang salah. Nah, itu gua mengconsider untuk, ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan gua. Gitu, itu mungkin gua bisa cut. Kalau dia nggak growing lagi. Kalau nggak growing, jadi tesis waktu gue beli itu salah gitu, nggak sesuai dengan market. Tapi kalau gue yakin ini perusahaan bagus gitu ya, lewat pandemi masih bisa naik, ternyata benar masih bisa naik, tapi harganya belum naik gitu misalnya. Itu ya gue hold terus gitu. Oke, karena memang nggak ada masalah ya? Karena nggak ada masalah perusahaannya. Setuju. Gitu. Karena gue pengen ini nih, biasa banyak banget yang kasih tahu gue nih. Dia kan mungkin, orang ini mungkin baru mulai, dan dia bilang dia ada uang, mau invest, tapi nggak tahu invest saham apa, dia mau yang pasti naik, bro. Bisa nggak, bro? Nah, ini kan yang pengen gue tekan ini ke mereka itu adalah, ya kita tahu, kita bisa analisa, bisnisnya bagus, perusahaannya bagus, valuasinya juga oke buat kita masuk, tapi yang at the end-nya kita kan nggak bisa tahu kan kapan kita naik ya, bro ya? Betul. Nah, itulah mungkin yang seninya di investasi, bro. Yeps. Kalau menurut lu nih, selama tujuan di investasi lu tuh goalnya apa sih, bro? Goal gue simple sih iya gue bisa mencapai apa yang gue inginkan gitu. Karena ya bukan materialistis, tapi kan kadang apa yang kita inginkan kadang kan butuh uang gitu kan. Nah, gimana caranya supaya gue bisa mempercepat apa yang gue inginkan. Gitu, misalnya gue pengen beli rumah, gue pengen menikah, gue pengen punya kendaraan. Setuju. Daripada ngumpulin, ya pasti kita ngumpulin dengan bekerja, dengan berbisnis segala macam gitu. Tapi gimana supaya bisa mempercepat? Tujuan gue sih itu aja sih. Kalau gue sih kalau ditanya nggak pernah muluk-muluk kayak gue pingin masuk top 10 richest man in the world gitu, gue nggak sih. Yang penting apa mau gue bisa terpenuhin. Dan mungkin ya itu mencapai financial freedom lah. Mencapai financial freedom versi diri kita sendiri. Betul. Setuju. Ya, memang tujuan gue ya itu juga sih kan, buat mempercepat apa yang gue mau ya. Ya inilah mindset gue. Kalau dulu kan gue seorang orang yang mikirnya pokoknya kerja kalau bisa dengan gaji yang tinggi. Jadi nggak mau tahu kerja apa, mau kerja buruh, mau kerja keras, kerja yang kasar gitu ya, itu nggak masalah, bro. Yang penting gajinya tinggi gitu. Tapi setelah gue kenal investasi, mindset gue berubah. Gue maunya yang kerja, tapi uang yang gue dapetin, dia juga kerja lebih keras gitu. Ya, supaya gue lebih cepat ya mencapai goal-goal lah. Ya, kira-kira gitu ya, bro. Betul. Nah, terus yang ini, bro, ini kan lagi hot. Kita tahu lah market 2021 tuh. 2021 ini yang hot kan digital nih. Ada nggak pandangan lu terhadap saham digital gitu? Maksudnya, wah kayaknya ini boleh nih diinvest gitu, atau enggak ini hanya